Hola Dreamers, kalian yang klik video ini pasti pengen sekolah gratis kan? Atau bahasa halusnya pengen dapat beasiswa kan? Ayo jujur. Yap, channel ini akan membantu kalian untuk bisa sekolah gratis di Indonesia. Makanya tonton terus sampai akhir ya. Hai, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Dan makasih buat semuanya yang udah setia buat nonton video-video dalam channel ini, yaitu seputar beasiswa dan juga cara-cara untuk keliling dunia gratis. Supaya gak ketinggalan, makanya tekan tombol subscribe dulu ya, dan nyalakan loncengnya. Mantap. Oke, makasih buat semuanya yang udah klik tombol subscribe. Dan di video kali ini akan ada 4 part. Jadi pastikan kalian nonton dari part awal sampai akhir biar videonya nyambung. Gak ada yang putus-putus gitu loh. Gak kayak hubungan. Gak bercanda. What? Di keseluruhan video ini akan menjelaskan tentang gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan sekolah atau kuliah secara gratis. Dalam kata lain yaitu kita mendapatkan beasiswa. Part 1 ini akan mengajak kalian semua bagaimana sih cerita aku bisa mendapatkan beasiswa mahasiswa unggulan ini. Dari part ini sebenarnya aku ingin mengajak teman-teman semua untuk selalu berpikir positif dan menghilangkan kecemasan-kecemasan yang biasanya datang tuh ke scholarship hunters atau ke orang-orang yang lagi nyari beasiswa. Misalnya kalau dapat beasiswa tuh harus orang-orang pintar, nilainya bagus-bagus, harus ranking 1 atau masuk 10 besar terus, harus ikutan lomba terus, harus juara terus, harus ketua OSIS, dan ketua-ketua divisi yang keren-keren lah di organisasi, atau bahkan hingga harus anak pejabat, anak orang terkenal, dan kecemasan-kecemasan lainnya yang muncul di dalam diri kita semua, termasuk aku di awalnya. Nah, karena adanya kecemasan-kecemasan tadi, muncul tuh rasa insecure. Jujur aja. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Makanya semoga dengan sedikit cerita aku ini bisa membuka pikiran teman-teman bahwa kecemasan-kecemasan itu sebenarnya enggak loh. Kecemasan-kecemasan yang tadi aku sebutkan itu enggak bener-bener ada gitu. Ada sih, tapi itu bisa diatasi semua, percaya deh. Makanya tonton terus dari part 1 sampai akhir. Nah, karena di part 1 ini aku awali dengan cerita aku dulu supaya teman-teman punya gambaran. Jadi aku itu merupakan orang Cianjur, teman-teman. Kalau yang belum kenal, aku orang Sunda, asli Sunda, orang Sunda. Abdi damai. Dulu itu aku pengen banget lah yang namanya dapat beasiswa. Semenjak dari SD pun sebenarnya aku pengen, tapi ya gak dapet. Kemudian masuk ke SMP tuh karena aku di pondok pesantren Al Ittihad. Sama juga gak dapet gitu. Karena yang menjadi tolak ukur bisa dapat beasiswa adalah orang yang nilainya paling gede di pondok aku. Ya gak apa-apa sih, wajar. Cuman gak seluruhnya itu orang pandai dalam akademik. Menurut aku sih kayak gitu. Ada orang yang akademik banget, pinter, nilainya gede, tapi dia gak aktif misalkan di organisasi. Atau sebaliknya orang yang aktif di organisasi, jago ini itu, ya nilai dia misalkan standar aja. Karena kita gak bisa menjustifikasi orang pinter secara keseluruhan. Menurut aku sih kayak gitu. Kemudian masuk SMA sama juga. Aku tuh cita-cita pengen dapet beasiswa, tapi ya tolak ukurnya masih sama. Karena aku SMA-nya masih di pondok pesantren Al Ittihad tadi, tolak ukurnya masih sama. Yang menyebabkan ya udah gak apa-apa lah, aku gak dapet beasiswa. Semoga pas kuliah aku dapet. Aku bener-bener gak pernah bercita-cita untuk kuliah di Indonesia sebenarnya. Jadi aku tuh pengen dapet beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Salah satunya beasiswa yang aku daftar waktu itu ITB, kemudian beasiswa yang di Malaysia, kemudian yang di Georgia, kemudian yang di Rusia, Jepang, Korea, dan beasiswa-beasiswa lainnya pokoknya. Nah, setelah aku daftar sekitar 15-20 beasiswa, ada 4
beasiswa yang benar-benar nerima aku, yaitu universitas di luar negeri tentunya. Cuman ya itu beasiswanya nggak benar-benar 100%, jadi beasiswanya itu 50%, mereka hanya mengcover tuition fee kayak gitu. Jadi dulu dapatnya itu di Georgia, kemudian di Melbourne, Malaysia, dan juga Turki. Ya nggak apa-apa sih, menurut aku wajar-wajar aja, karena motivasi aku di awal itu dapat beasiswa, bukan beasiswa yang 50%, tapi yang cover semua. Which is kalau misalkan kalau misalkan aku harus ngambil salah satu dari universitas di luar negeri itu, ya sama aja kayak aku minta uang ke orang tua lagi, sama aja bohong gitu loh. Kalau menurut aku ya, karena ya aku dari keluarga sederhana. Kalau misalkan dari keluarga yang sultan, yang banyak uang, ya mungkin fine aja gitu ya, atau tempatnya atau negaranya yang murah, fine aja mungkin ya. Tapi ya karena waktu itu aku dapatnya di negara-negara yang lumayan living costnya mahal, jadi ya kayak gitu. Nah setelah tadi tuh dapat yang kampus-kampus yang ada di luar negeri, akhirnya aku reject. Karena aku reject tadi, aku pun gak ikut SBMPTN, kemudian UMPTKIN atau ujian mandiri lainnya, dan ujian-ujian untuk masuk kampus kayak gitu loh. Nah aku benar-benar gak ikutan. Jadi SNMPTN emang gak masuk. Nah SPAN-PTKIN itu masuk di UIN Jakarta. Cuman jurusannya ya emang jurusan Islam semua, jadi emang gak matching banget gitu sama passion aku. Dari sana ke luar negeri gak jadi, ada yang ditolak juga. Di dalam negeri ya ditolak juga, ada yang masuk ya gak sesuai gitu, dan aku gak mau maksain. Akhirnya aku pernah berada di dalam situasi dimana aku ngerasa stres banget. Sampai kalau teman-teman tahu, percaya ataupun gak percaya, aku pernah memiliki pikiran untuk bunuh diri. Ya menurut aku itu adalah hal yang sangat gak wajar ya bagi sebagian orang. Cuman bagi aku itu adalah hal yang menurut aku pada waktu itu wajar banget gitu, karena tekanan-tekanan yang ada, baik itu tekanan dari sisi teman, kemudian keluarga, ditambah lagi eksternal, nah menyebabkan aku itu benar-benar stres gitu. Yang aku pengen waktu itu semasa aku lulus, ya I am happy gitu. Harusnya kan kita udah lulus dari SMA tuh happy, tapi nah ini beda lagi dengan kondisi aku pada saat itu. Akhirnya saking bingungnya tuh, ya udah deh daftar aja kampus-kampus yang ada dan masih buka, karena waktu itu udah kayak akhir banget gitu loh. Karena emang aku waktu itu gak bakal kuliah sebenarnya, pengennya ke Pare, cuman gak boleh. Akhirnya ada beasiswa mahasiswa unggulan PPUII, jadi yang sekarang aku dapat. Pertanyaannya, kenapa sih aku harus ngambil beasiswa itu gitu? Nah ternyata pas aku lihat, beasiswa ini tuh merupakan beasiswa yang paling gede totalnya dari beasiswa yang dikasih oleh UII dibanding beasiswa-beasiswa lain, karena udah disediain asrama, kemudian bayaran catur dharma gak usah, bayaran kuliah gak usah, jadi istilahnya udah aman gitu loh. Dan bahkan sewaktu-waktu kita pun dikasih uang, entah itu uang buat jajan kayak bulanan, walaupun enggak setiap bulan ya, tapi ada waktu dimana kita bakal dikasih gitu. Misalkan kalau ada acara-acara atau kayak masa-masa pandemi gini nih, lumayan kemarin dapat juga. Nah ini salah satu alasan aku gak pulang sih kayaknya. Nah singkat ceritanya aku daftar dan lolos. Nah untuk bagaimana strateginya nanti akan dibahas di part kedua dan juga part ketiga, oke? Ketika aku lolos, aku masih punya pemikiran kalau aku tuh pengen banget namanya keluar, karena aku gak pernah bercita-cita untuk kuliah di Indonesia, sekalipun masuk di UI, misalkan UGM atau ya Unpad atau kampus-kampus lain yang bener-bener mahasiswa Indonesia itu pengen banget masuk ke sana gitu. Dan ya aku gak pernah mau gitu, karena emang cita-cita aku dari kecil pengen banget kuliah di luar negeri. Akhirnya setelah akhir tahun aku bener-bener menemukan salah satu ayat Al-Quran yang potongan ayatnya itu wa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa'asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, yang artinya boleh jadi kita membenci sesuatu,
tapi sebenarnya sesuatu itu baik gitu buat kita. Dan boleh juga kita mencintai sesuatu tapi ternyata sesuatu itu gak baik atau buruk itu buat kita. Nah, setelah dari sana aku mencoba berdamai dengan diri aku sendiri bahwa aku tuh harus benar-benar masuk sini, harus benar-benar kuliah, dan harus benar-benar cari tahu gimana sih aku bisa beradaptasi. Pikiran aku tuh pengen keliling dunia masih ada, pengen keluar negeri itu masih ada, dan nggak bakal pernah pupus sampai kapanpun sebenarnya. Akhir tahun aku menemukan tuh, oh ternyata di UI juga bisa tuh keluar negeri. Aku benar-benar dalemin gimana orang-orang yang pernah keluar negeri, caranya kayak gimana, kemudian mereka hidupnya kayak gimana, cara belajarnya kayak gimana, dan lain sebagainya. Aku benar-benar dalemin. Selama sebulan aku mendalamin profil mereka dan tanya-tanya secara langsung, and I got the point kalau sebenarnya keluar negeri itu gampang. Ya gak gampang-gampang juga sih, tapi kalau misalkan kita berusaha ya gampang, serius banget. Singkat cerita, awal tahun 2019 aku bisa ke Bangkok, dan juga di awal tahun 2020 itu terakhir aku keluar negeri sebelum pandemi ini. Dan totalnya alhamdulillah udah bisa ke 10 negara yang teman-teman bisa lihat di tips and trick keluar negeri gratis di sini. Dan gak hanya ke 10 negara doang, tapi dari 10 negara itu aku tuh dapat feedback berupa materialistik, yaitu uang. Dan uangnya itu bener-bener gak dikit gitu loh, sampai di tabungan aku aja sekarang. Wah, aku sempat mikir, wah kayaknya dulu kalau aku misalkan kuliah di luar negeri gak bakal dapat uang yang ada di tabungan aku sekarang tuh kayak gini gitu. Selain itu juga ternyata dalam waktu yang sangat singkat ketika aku masih maba, aku dapat gelar Mapres mahasiswa berprestasi 2 di fakultas aku. Dan Mapres yang pertama dan ketiganya itu kakak tingkat semua yang udah semester akhir gitu, yang udah pada skripsi, dan aku ini maba nol di semester 2 gitu kan. Merupakan hal yang unik bagi aku gitu, seorang maba baru juga masuk udah dapat gelar tuh jadi Mapres dari ribuan orang yang ada di fakultas aku pada waktu itu. Juga nerbitin artikel lebih dari 10, kemudian masuk tulisan buat di jurnal internasional ada 3, dan penghargaan lainnya yang menurut aku kalau aku di luar negeri itu gak bakal dapet itu gitu. Nah dari sini aku tuh melihat bahwa kegagalan itu merupakan cara Tuhan untuk mengangkat derajat hambanya. Jadi kalau teman-teman gagal melakukan sesuatu, sebenarnya itu tuh bukan gagal, tapi masih diuji, masih uji coba. Ketika teman-teman bangkit lagi, gagal lagi, itu pun masih uji coba. Tapi ketika teman-teman gak mau mencoba, ya udah tinggalin aja gitu. Nah itu baru bener-bener kegagalan yang hakiki. Nah dari cerita ini aku ingin sedikit memberikan pandangan kepada teman-teman bahwa sebenarnya mindset kita itu benar-benar perlu diatur untuk selalu berpikir positif. Kalau aku dulu berpikir positifnya cepat, kemudian gak banyak insight negatif, ya mungkin aku bakal melangkah jauh lebih cepat dari sekarang gitu. Tapi karena waktu itu ada banyak pikiran-pikiran negatif, ya kayak gini gitu. Ya terima kasih buat semuanya yang udah nyimak cerita aku dari awal sampai akhir. Harapan aku semoga dari cerita ini teman-teman dapat mengambil hikmah bahwa sebenarnya visualisasi atau mindset adalah hal yang sangat penting untuk ditata mulai dari sekarang untuk masa depan kita tentunya. Oke, untuk part 2, 3, dan 4 ditunggu ya, karena kelanjutannya makin seru banget nih, yaitu membahas tentang strategi gimana supaya dapat beasiswa dan juga sekolah gratis di Indonesia. So pastikan dulu untuk subscribe dan nyalain loncengnya, dan jangan lupa like, comment, and share to friends or family dan siapapun itu yang pengen sekolah gratis di Indonesia. Sekali lagi thank you so much for watching and goodbye, see you.